Kisah ini merupakan lanjutan dari episode yang pertama yang sudah pernah kami ulas dalam video kami yang berjudul Berdirinya Kerajaan Singasari, di mana pernah kami ceritakan tentang sepak terjang kehidupan seorang pendiri Kerajaan Singasari yang bernama Ken Arok. Dari kelahirannya, petualangannya, dan hingga sampai menjadi Raja Singasari yang bergelar Sri Ranggarajasa Batara Sang Amuar Bumi. Kisah tersebut kami ulas secara singkat berdasarkan kitab Pararaton. Walaupun sebagian orang ada yang tidak mempercayai kitab Pararaton sebagai sumber sejarah, melainkan hanya sebagai cerita fiksi, dan kitab Negara Kertagama lebih banyak dipercaya ketimbang Pararaton. Kitab Pararaton ditulis pada masa akhir Majapahit, tepatnya pada tahun 1403 Saka, yakni pada masa pemerintahan Girindra Wardana Dyah Ranawijaya, yang membuat orang menjadi kurang ketertarikannya terhadap kitab ini. Banyaknya berisi khayalan yang tidak masuk akal, antara lain Ken Arok adalah titisan Dewa Brahma, bayi Ken Arok bersinar, Ken Arok adalah sumber keberuntungan, dan lain-lain. Jadi penggambaran dalam naskah tersebut bersifat mitologis antara fiksi dan fakta secara bercampur baur menjadi satu. Mengapa orang cenderung lebih percaya pada kitab Negara Kertagama? Karena dalam kitab Negara Kertagama tidak ada unsur mitologi dan semua tercatat lebih jelas. Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca, seorang Dharma Dogyasa Kasogatan atau pemimpin urusan agama Buddha yang diangkat oleh Sri Rajasa Negara sebagai pengganti ayahnya. Kitab Negara Kertagama selesai ditulis oleh Empu Prapanca atau yang nama aslinya Dang Acarya Nadrenda pada tahun 1365 Masehi. Dengan demikian sudah membuktikan bahwa kitab Negara Kertagama berusia lebih tua ketimbang kitab Pararaton. Lepas dari penilaian mana yang lebih bisa dipercaya atau yang tidak bisa dipercaya, tetapi yang jelas dalam cerita kematian Raja-Raja Singasari, Pararaton lebih populer ketimbang Negara Kertagama. Dalam episode kali ini kami tidak akan membahas secara detail tentang perbedaan kedua kitab tersebut, dan insya Allah di lain waktu jikalau ada kesempatan akan kami ulas secara khusus tentang bab ini. Sajian kami pada hari ini adalah tetap bersumber pada kitab Pararaton yang menceritakan tentang wafatnya Raja-Raja Singasari yang disebabkan oleh kutukan Empu Gandring. Ken Arok atau Sri Ranggarajasa Batara Sang Amuar Bumi telah menurunkan Raja-Raja Majapahit. Menurut silsilahnya, Raja-Raja Singasari adalah sebagai berikut. Dalam kisah awalnya diceritakan ketika terjadi pembunuhan Tunggul Ametung atas Ken Arok, Ken Dedes sebagai istri Aku Tunggul Ametung telah hamil yang nantinya akan mempunyai putra bernama Anusapati. Anusapati menurunkan Wisnuwardana,
dan Wisnuwardana menurunkan Kertanegara, Raja Singasari terakhir, dan perkawinan antara Ken Dedes dengan Ken Arok menurunkan Mahesa Wong Ateleng. Lalu Mahesa Wong Ateleng menurunkan Mahesa Cempaka. Mahesa Cempaka menurunkan Lembutal, dan Lembutal menurunkan Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardana, seorang pendiri kerajaan Majapahit. Perkawinan Ken Arok bersama Ken Umang, seorang selir, mempunyai anak Toh Jaya, dan Toh Jaya mati dilempar lembing ketika dalam pelarian. Hanya Toh Jayalah yang tidak mati oleh keris Empu Gandring. Selepas kematian Tunggul Ametung, Ken Arok mengawini Ken Dedes sekaligus juga mengambil alih jabatan Aku di Tumapel. Aku adalah merupakan Raja Bahuan Kediri pada saat itu. Maka dengan demikian Ken Arok dianggap sebagai pemberontak oleh Raja Kediri yang bernama Kertajaya. Dan Raja di Kediri itu segera mengirimkan serangan ke Tumapel, dan serangan dari Kediri itu dapat diatasi oleh prajurit-prajurit Tumapel. Dalam Pararaton, Kertajaya disebut dengan nama Prabu Dadang Gendis. Dikisahkan pada akhir pemerintahnya ia menyatakan ingin disembah para pendeta Hindu dan Buddha. Tentu saja keinginan itu ditolak, walaupun para Brahmana mengakui akan kesaktian Kertajaya yang luar biasa dengan membuktikan bahwa ia bisa duduk di ujung tombak yang berdiri. Dan ia menyatakan dirinya sebagai seorang dewa yang harus disembah seperti dewa. Maka dari itu seluruh Brahmana dan rakyat harus memperlakukan dia sebagai dewa. Merasa tindakan raja di luar nalar ini, maka para Brahmana kabur dari kerajaan Kadiri. Mereka juga mendakwakan kepada semua orang tentang kesesatan Prabu Kertajaya. Para Brahmana akhirnya pergi ke Tumapel dan meminta bantuan Aku atau bupati saat itu yang dijabat oleh Ken Arok. Akhirnya dengan didukung oleh para Brahmana dan segenap rakyat, Ken Arok mengadakan serangan balik ke Kadiri. Lewat serangan itu Tumapel berhasil menguasai seluruh ibu kota kerajaan Kadiri, dan Ken Arok berhasil membunuh Kertajaya pada saat itu. Setelah terbunuhnya Kertajaya, otomatis seluruh kerajaan Kadiri jatuh ke tangan Tumapel, dan pusat pemerintahan yang maunya di Kadiri kini berpindah ke Tumapel dengan nama Singasari. Nama Kertajaya terdapat dalam Negara Kertagama tahun 1365 yang ditulis ratusan tahun setelah zaman Kadiri. Bukti sejarah keberadaan tokoh Kertajaya adalah dengan ditemukannya prasasti Galunggung tahun 1194, prasasti Kamulan 1194, prasasti Palah 1197, dan prasasti Wates Kulon 1205. Dan prasasti-prasasti tersebut dapat diketahui nama gelar Abhiseka Kertajaya adalah Maharaja Saraswara Triwikrama Watara Anindita Srenggalancana Dikjaya Tunggadewa. Masa keruntuhan Kertajaya dan berdirinya Singasari tahun 1222, ketika itu Anusapati sudah dewasa, tetapi Anusapati sebagai anak Tunggul Ametung diperlakukan tidak adil oleh Ken Arok. Ken Arok lebih menyayangi anak-anaknya sendiri dibanding dengan Anusapati yang bukan anak kandungnya. Karena merasa dianaktirikan dan diperlakukan bukan seperti anaknya sendiri, dengan demikian Anusapati selalu menanyakan kepada ibunya atau Ken Dedes mengapa ayahnya memperlakukan seperti itu terhadap dirinya.
Ketidakadilan Ken Arok terhadap Anusapati yang sangat menyolok adalah Kediri yang merupakan negeri bawahan Tumapel yang seharusnya diserahkan kepada Anusapati sebagai anak sulung, bukan diserahkannya, melainkan justru diserahkan kepada adiknya yang bernama Mahesa Wong Ateleng atau yang bergelar Badara Paramaswara. Sepeninggal Paramaswara secara berturut-turut, nantinya takhta itu digantikan oleh adik-adiknya, yaitu Kuningbaya, dan kemudian digantikan lagi oleh Tohjaya. Sebagai seorang ibu, akhirnya Ken Dedes tidak tega melihat kesedihan anaknya seperti itu. Lalu diceritakannya sebuah rahasia yang selama ini terpendam dalam hatinya. Diceritakannya lah semua kejadian yang pernah dilakukan oleh Ken Arok terhadap Tunggul Ametung beberapa tahun yang lalu. Akhirnya terbongkarlah semua rahasia yang selama ini terbungkus rapi oleh Ken Dedes, dan sejak saat itu Anusapati menyimpan dendam terhadap ayah tirinya itu. Dalam hatinya ia mulai mengatur siasat bagaimana cara membunuh ayahnya itu dengan tidak memakai tangannya sendiri. Lalu mulailah ia menyusun strategi di dalam hatinya. Perlahan-lahan tapi pasti, secara diam-diam ia mulai mencari di mana pusaka yang dipakai untuk membunuh ayahnya itu disembunyikan, dan akhirnya ditemukannya juga. Kemudian dibagilah seorang pembantunya yang berasal dari desa Batil itu untuk bekerja sama. Orang itu akan dijanjikan sebuah hadiah, derajat, dan pangkat apabila berhasil melaksanakan tugasnya. Tetapi jika tidak, ia akan dibunuh karena sudah mengetahui rencana Anusapati. Akhirnya mau tidak mau orang ini harus menjalankan tugasnya. Dan sampailah pada suatu hari, tepatnya sore menjelang malam, Raja Ranggarajasa sudah waktunya untuk makan sore. Di ruang makan raja sudah dipersiapkan aneka macam hidangan. Perjamuan itu sudah dipersiapkan dengan baik mungkin, dan rencana sudah diatur dengan matang dan sama sekali tidak mencurigakan. Ketika Raja Ranggarajasa sedang asik-asiknya menikmati perjamuan makan sore itu, tiba sesuai rencana pembantu Anusapati itu langsung menusuk raja dari belakang dengan keris empu gandring yang sudah dipersiapkan dari balik bajunya, dan matilah raja pertama Singasari itu seketika. Lalu tanpa bertanya-tanya, Anusapati segera merebut keris itu dan menusukkannya ke dada pembantu itu. Pada saat yang bersamaan dan di tempat yang sama pula, keris bertuah itu telah memakan dua tumbal sekaligus. Kejadian tersebut membuat suasana dalam istana menjadi gempar. Dengan demikian tamatlah sudah riwayat Sri Ranggarajasa, pendiri kerajaan Singasari itu, tepatnya di tahun 1227 Masehi. Puaslah sudah hati Anusapati setelah membalas dendam kematian ayahnya, dan pada tahun itu juga ia naik takhta menggantikan ayahnya dengan gelar Badara Anusapati. Menurut negara Kertagama, Anusapati memerintah tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Tetapi dalam versi Pararaton dia memerintah tahun 1247 sampai 1249. Selama dalam perjalanannya sebagai penguasa di Singasari, Anusapati selalu dilanda kegelisahan dan penuh was-was, sehingga puri kediamannya pun dijaga ketat oleh pengawal dan dikelilingi oleh parit. Anusapati telah menyimpan rahasia besar di dalam hidupnya.
tiada seorang pun yang tahu siapakah dalang di balik pembunuhan Raga Rajasa. Raga Rajasa berkuasa di Singasari mulai dari tahun 1222 dan berakhir 1227 dan dicandikan di Kagenengan, Malang, Jawa Timur. Berdasarkan kitab Negara Kertagama, telah didirikan Candi Pendarmaan Ken Arok di Desa Kagenengan sebagai Siwa dan di Usana sebagai Buddha. Candi ini terletak di sebelah timur Gunung Kawi yang masuk dalam wilayah Wagir, Kabupaten Malang. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari, lambat laun akhirnya rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Anusapati terdengar juga oleh Toh Jaya. Toh Jaya adalah anak Ken Arok bersama selirnya yang bernama Ken Umang. Setelah mengetahui bahwa tragedi pembunuhan ayahnya itu didalangi oleh Anusapati, hati Toh Jaya menjadi geram dan menaruh dendam terhadap kakaknya itu. Kepintaran Toh Jaya di dalam bersandiwara sangatlah hebat. Walaupun ia selama ini menaruh dendam kepada Anusapati kakaknya itu, tetapi ekspresi wajahnya dan sikap kesehari-hariannya sama sekali tidak mencurigakan. Ia tetap berbuat baik dan tidak mengubah penampilannya, sehingga Kediri dan Tumapel tidak ada peperangan dan dalam keadaan aman-aman saja. Toh Jaya dan Anusapati, kedua raja bersaudara ini, sama-sama mempunyai hobi sabung ayam. Pada suatu ketika diadakannya acara sabung ayam antara Anusapati dan Toh Jaya. Mereka keduanya sama-sama bersemangat dan Anusapati sama sekali tidak menyadari kalau di balik keceriaannya itu nyawanya akan melayang. Para penonton bersorak-sorai. Anusapati telah terhanyut dalam suasana semaraknya pertandingan itu, dan tiba-tiba dengan segala sesuatu yang telah diperhitungkan, lalu Toh Jaya mencabut keris empukan ring yang terselip di punggung Anusapati lalu ditusukkannya dari belakang. Anusapati menjerit histeris dan matilah dia di tempat itu juga. Batara Anusapati telah wafat di arena pertandingan sabung ayam, mati oleh Toh Jaya, Raja Kediri, merupakan raja bawahan Tumapel pada tahun 1248 di Istana Singasari dan diperlakukan di Candi Kidal, Malang, Jawa Timur. Panji Toh Jaya naik takhta di Tumapel pada tahun 1249. Di dalam perjalanannya sebagai penguasa di Tumapel, dia selalu dihasut oleh abdi setianya yang bernama Pranaraja. Pranaraja menyarankan supaya Toh Jaya juga menghabisi kedua keponakannya itu yang bernama Ragawuni, anak Anusapati, dan Mahesa Cempaka, anak dari Mahesa Wong Apel, yang dianggapnya sebagai berbahaya terhadap kelangsungan takhta. Dalam bab ini kami jelaskan bahwa Mahesa Wong Apeleng atau Batara Parameswara sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia. Menurut prasasti Mula Malurung, Batara Parameswara dicandikan di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Kemudian saran dari Pranaraja ini disetujui oleh Toh Jaya. Pada suatu ketika dipanggillah seorang pengawal Toh Jaya yang bernama Lembu Ampal.
Lembu Ampal ditugaskan untuk membunuh kedua keponakannya itu dan berangkatlah dia bersama-sama pasukan. Tetapi rencana Tojaya ini sudah diketahui oleh Ranggawuni dan Mahesa Cempaka yang sudah mendapat bocoran berita dari seorang Brahmana. Setibanya di tempat tujuan, Lembu Ampal tidak berhasil membunuh Ranggawuni dan Mahesa Cempaka. Ia tidak dihukum tetapi diampuni kesalahannya. Melihat kebaikan Ranggawuni dan Mahesa Cempaka dan mengingat bahwa Tojaya adalah bukan pewaris Raja Tumapel yang sah karena anak dari istri selir, maka Lembu Ampal berniat untuk bergabung dengan Ranggawuni dan Mahesa Cempaka. Kemudian Lembu Ampal diperintahkan kembali ke Tumapel untuk menyusun kekuatan dan bersiap menggulingkan dan membunuh Tojaya. Hingga akhirnya tibalah saatnya pasukan Ranggawuni dan pasukan Mahesa Cempaka menggempur Tojaya. Kekuatan pasukan ini juga didukung oleh pasukan Tumapel yang memang tidak setia kepada Tojaya. Istana Tumapel digempur sehingga menjadi porak-poranda. Sementara Tojaya yang saat itu dalam posisi terjepit telah melarikan diri dari istana. Pelarian ini dikejar oleh pasukan Ranggawuni dan Mahesa Cempaka. Di tengah-tengah perjalanan dan dalam jarak berdekatan, seorang prajurit telah melempar tombak tepat mengenai perut bagian sebelah kanannya. Dalam keadaan luka parah itu, Tojaya tetap memacu kudanya untuk berlari lebih kencang. Akhirnya ia mati dalam perjalanan karena kehabisan darah. Setelah Tojaya wafat, Ranggawuni naik takhta Singasari dengan gelar Sriwijaya Wisnuwardana. Menurut sejarah yang tertulis, di bawah pemerintahan Ranggawuni, rakyat dari kerajaan Singasari hidup tentram dan sejahtera. Selama dalam masa kejayaannya pun, Ranggawuni telah mempersiapkan anaknya yang bernama Kertanegara sebagai penerus takhtanya. Pada tahun 1254, Kertanegara telah diangkat menjadi Yuwaraja atau Raja Muda di Kadiri. Akhirnya pada tahun 1268 Wisnuwardana meninggal dunia dan Kertanegara naik takhta Singasari menggantikan ayahnya pada tahun itu dan bergelar Maharadiraja Kertanegara Wikrama Dharma Tunggadewa. Kiranya sampai di sini dulu topik kali ini, dan sampai berjumpa kembali di episode yang akan datang. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kritik dan saran dari Anda senantiasa akan kami nantikan demi untuk membangun channel ini agar menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih.